Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang sedang belajar di rumah, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas karakteristik geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association Southeast Asian Nation atau Organisasi Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Kamboja, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara tiga perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di sebelah barat, Laut Cina Selatan di sebelah utara, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Untuk wilayah daratannya dibagi menjadi dua, yaitu daratan berbentuk semenanjung, yaitu Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Malaysia sebelah barat. Yang kedua adalah daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Itulah letak geografis Asia Tenggara. Untuk lebih memahami karakteristik negara ASEAN, yuk kita lakukan perjalanan virtual ke negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Pertama, kita pergi dulu ke ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Bentuk negara Indonesia adalah republik, atau yang sering kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Bendera Indonesia berwarna merah putih. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Mata uangnya adalah rupiah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan. Salah satu contohnya adalah Indonesia memiliki 34 jenis rumah dan baju adat yang berbeda di setiap provinsinya. Mayoritas agama di Indonesia adalah Islam, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau, dan teh yang diekspor ke negara lain. Indonesia juga memiliki kekayaan hasil bumi seperti nikel, timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan emas yang diekspor ke luar negeri. Setelah dari Jakarta, Indonesia, kita menuju negara ASEAN selanjutnya, yaitu Singapura yang terletak di sebelah utara Indonesia dan berbatasan dengan Malaysia. Sesampainya di Changi Airport, bandara modern di Singapura yang memiliki air terjun, kita harus menukarkan uang kita dengan dolar Singapura. 1 dolar Singapura ternyata senilai dengan sekitar 10.000 rupiah. Dengan 1 dolar Singapura ini, kamu bisa membeli sepotong Chinese egg tart yang kelihatan sangat enak ini. Yummy! Bentuk negara Singapura adalah republik. Kepala negaranya adalah presiden sebagai wakil negara tertinggi di Singapura. Sedangkan kepala pemerintahan yang bertugas memimpin pemerintahan adalah Perdana Menteri. Warna merah pada bendera Singapura melambangkan persaudaraan, warna putih kesucian, bulan sabit melambangkan negara muda yang maju, kelima bintang melambangkan 5 prinsip negara Singapura. Patung Singapura yang terkenal ini disebut dengan Merlion, singkatan dari mermaid dan lion, sebagaimana bentuknya yang merupakan gabungan dari ikan dan singa. Singapura adalah daratan yang berbukit-bukit, dengan bukit tertingginya adalah Bukit Timah dengan ketinggian 164 meter.
Agama mayoritas di Singapura adalah agama Buddha. Walau begitu, kamu akan mudah menjumpai restoran dengan sertifikat halal di Singapura dengan logo halal seperti ini. Sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Singapura. Pemilik restoran akan memasang label halal di depan tokonya seperti ini dan seperti ini. Jadi tenangkan menikmati kepiting cabai ini dan mie laksa khas Singapura. Yummy! Kamu juga tidak perlu bingung untuk berkomunikasi dengan penduduk Singapura karena mereka menggunakan bahasa Melayu. Seperti papan peringatan ini, pahamkan maksudnya atau petunjuk jalan seperti ini. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, dan alat elektronik. Serukan perjalanan virtual kita di negara Singapura. Negara ASEAN yang selanjutnya akan kita kunjungi terletak di sebelah utara Singapura dan Indonesia, yaitu Malaysia. Malaysia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya di Pulau Kalimantan dan sebagian yang lain ada di Semenanjung Asia. Yuk mendarat di ibu kota baru Malaysia, Putrajaya. Dulu ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, lalu dipindah pada tahun 1999. Setelah sampai di Putrajaya, ingat mata uang yang berlaku di Malaysia adalah ringgit atau yang dikenal ringgit Malaysia. 1 ringgit sama dengan 3.400 rupiah. Dengan uang 1 ringgit, kita bisa mendapatkan 1 tusuk bakso bakar yang lezat ini. Yummy! Bentuk negara Malaysia adalah kerajaan federasi atau monarki konstitusional. Artinya, Malaysia dipimpin oleh seorang raja atau yang disebut Yang di-Pertuan Agung sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih setiap 5 tahun sekali dalam pemilu. Nama bendera Malaysia adalah Jalur Gemilang. Disebut dengan Jalur Gemilang karena bendera ini memiliki 14 jalur atau garis yang berwarna merah dan putih. Jalur berwarna merah melambangkan keberanian, sedangkan yang berwarna putih melambangkan kesucian. Katak berwarna biru melambangkan persatuan rakyat Malaysia, sedangkan bulan sabit atau hilal melambangkan agama Islam sebagai agama resmi di Malaysia. Bintang dengan 14 sudut melambangkan 13 wilayah dalam satu kerajaan. Malaysia merupakan negara kepulauan. Bagian sebelah barat berbatasan dengan Thailand di sebelah utaranya, sedangkan Malaysia Timur berada di Pulau Kalimantan berbatasan dengan Indonesia di bagian selatan. Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4.095,2 meter di atas permukaan laut. Selain menampakkan alam yang indah, Malaysia juga terkenal dengan patung Dewa Murungga, patung setinggi 42,7 meter yang terletak di Batu Hafiz, Malaysia, atau Georgetown, kota yang termasuk dalam UNESCO World Heritage atau Kota Warisan Dunia. Jangan lupa untuk berfoto di depan Menara Petronas, menara kembar pencakar langit tertinggi se-Asia Tenggara. Agama mayoritas di Malaysia adalah agama Islam. Oleh karena itu, banyak makanan halal yang bisa kita nikmati, seperti nasi lemak nih, atau ayam percik nih. Sedap. Jangan lupa kue apam. Yummy! Yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Melayu, walaupun memiliki kata-kata yang sama, tapi artinya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Setelah puas berwisata kuliner di Malaysia, kita akan menuju negara ASEAN selanjutnya yang berada di sebelah utara Malaysia, yaitu Thailand, yang dulu terkenal dengan Siam. Ibu kota Thailand adalah Krung Thep Mahakanan Amon Ratan Akusin Mahintara Yutaya Mahadilok Popno Farat Rasyatani Binom. Banyak kalilah namanya, kita sebut aja dengan Bangkok, nama internasional ibu kota Thailand. Thailand mempunyai banyak julukan, salah satunya adalah negeri gajah putih, karena di Thailand terdapat spesies gajah yang warnanya ya terang-terang putih-putih gitu, walaupun sebenarnya warnanya abu-abu atau cenderung merah muda.
Thailand juga mempunyai julukan lumbung padi Asia karena Thailand termasuk negara 3 besar produsen padi di dunia. Mata uang Thailand adalah Baht Thailand. 1 baht sama dengan 467 rupiah. Dengan 50 baht Thailand atau sekitar 20 ribuan, kamu bisa mendapatkan semangkuk sup tom yum yang yummy. Bentuk negara Thailand adalah monarki konstitusional, di mana kepala negara dipimpin oleh seorang raja dan kepala pemerintahan oleh seorang perdana menteri. Bendera Thailand berwarna merah, putih, dan biru dengan arti merah melambangkan negara, putih agama, dan biru raja. Agama mayoritas di Thailand adalah agama Buddha. Bagian tengah Thailand hampir didominasi oleh lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Kita tutup perjalanan kita di Thailand dengan menikmati minuman khas Thailand yang mendunia, yang terbuat dari susu dan teh Thai tea. Yuk kita ucapkan sampai jumpa dengan bahasa Thailand. Sawadee. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke negara ASEAN selanjutnya yang berada di sebelah utara dan barat Thailand, yaitu Myanmar atau Burma. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Naypyidaw adalah ibu kota baru Myanmar yang dipindah dari Yangon pada tahun 2006. Kota ini sangat besar, namun penduduknya masih sedikit sehingga jalanan tampak sepi. Mata uang Myanmar adalah kyat. 1 kyat sama dengan 10 rupiah. Myanmar memiliki julukan sebagai negara 1000 pagoda seperti Thailand. Mereka memiliki banyak sekali pagoda sebagai tempat beribadah umat Buddha, yang merupakan agama mayoritas di Myanmar. Warna kuning pada bendera Myanmar melambangkan solidaritas, warna hijau perdamaian, warna merah keberanian, dan bintang berwarna putih melambangkan persatuan rakyat Myanmar. Myanmar adalah negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Sungai terpanjang di Myanmar adalah Sungai Irrawaddy. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma dengan menggunakan huruf Burma. Pakaian adatnya adalah longi yang seperti sarung. Negara selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Laos. Laos adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki wilayah lautan. Di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah barat dengan Myanmar, sebelah selatan dengan Thailand, dan sebelah utara dengan daratan Cina. Ibu kota Laos adalah kota Vientiane. Mata uangnya adalah kip. 1 kip sama dengan 1,64 rupiah. Warna merah pada bendera Laos melambangkan darah pejuang. Warna biru melambangkan Sungai Mekong yang membelah daratan Laos, sedangkan warna putih melambangkan bulan purnama yang terpantul di atas Sungai Mekong. Laos adalah negara republik yang kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Laos termasuk salah satu negara yang dilewati oleh Sungai Mekong selain Cina dan Kamboja. Mayoritas agama di Laos adalah Buddha. Laos terkenal dengan upacara Saibat, yaitu para biksu mengelilingi kota untuk menerima sedekah makanan dari para penduduk. Dari Kamboja kita akan pergi ke arah timur menuju negara ASEAN selanjutnya, Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Mata uang Vietnam adalah dong atau sering disebut dengan VND, Vietnam dong. 1 dong sama dengan 0,64 rupiah. Vietnam adalah negara republik dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Vietnam juga memiliki baju adat tradisional yang bernama Áo Dày yang dilengkapi dengan topi caping. Setelah Laos, negara ASEAN selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Kamboja. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Mata uang Kamboja adalah riel. 1 riel sama dengan 3,62 rupiah. Bentuk negara Kamboja adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri.
Warna biru melambangkan negara, sedangkan warna merah melambangkan keluarga kerajaan. Candi Angkor yang berwarna putih melambangkan agama. Dengan agama mayoritas beragama Buddha. Angkor Wat atau Candi Angkor adalah situs candi terbesar di seluruh dunia. Kamboja memiliki tari tradisional yang berusia 2000 tahun yang disebut dengan tari Apsara. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer dengan huruf Khmer. Kamboja termasuk negara yang dilewati oleh sungai Mekong. ASEAN yang akan kita tuju selanjutnya adalah negara kepulauan Filipina dengan ibu kota Manila. Mata uang Manila adalah peso. 1 peso senilai dengan 299 rupiah. Gambar matahari melambangkan era baru, sedangkan 8 garis pada matahari melambangkan 8 provinsi yang ada di Filipina. 3 bintang melambangkan 3 pulau utama Filipina, Luzon, Mindanao, dan Visayas. Bentuk negara Filipina adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Tagalog. Mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik. Filipina juga terkenal dengan pertanian padi bukit. Filipina merupakan negara kepulauan dengan 3 pulau utamanya, yaitu Luzon, Mindanao, dan Visayas. Setelah dari Manila, ibu kota Filipina, kita akan menuju negara ASEAN yang terakhir, yang ke-10 yang akan kita kunjungi dalam acara jalan-jalan online kita, yaitu Brunei Darussalam, yang sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatannya dengan Malaysia, letaknya ada di Pulau Kalimantan, dan ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Di Bandar Sri Begawan ini kita bisa berkunjung ke Istana Nurul Iman yang menurut Guinness Book of Record merupakan istana paling megah di seluruh dunia. Kenapa bisa dibilang megah? Karena istana ini tuh sangat luas. Di dalamnya itu terdapat 1.700-an kamar, kemudian aula yang bisa menampung ribuan orang, dan ada garasi-garasi yang bisa menampung ratusan mobil, dan sebuah masjid, masjid yang sangat mewah yang bisa menampung 1.500-an orang. Istana ini juga digunakan untuk menerima kunjungan kenegaraan dari negara-negara lain yang mau bertemu dengan Sultan Brunei. Kita bisa mengunjungi Istana Nurul Iman ini di Hari Raya Idul Fitri ya, karena istana ini dibuka untuk rakyat umum selama 3 hari. Di sana kita juga bisa makan-makan khas Brunei Darussalam. Contoh makanan khasnya seperti nasi katok ini. Brunei Darussalam termasuk 5 negara terkaya di dunia bersama dengan Singapura. Brunei Darussalam adalah negara monarki atau kerajaan atau kesultanan absolut yang dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala negara dan pemerintah. Berikut adalah bendera Brunei Darussalam. Warna kuning melambangkan kerajaan, warna putih dan hitam melambangkan menteri-menteri. Sedangkan di bagian tengah adalah lambang negara Brunei Darussalam yang terdapat tulisan Arab Jawi yang berarti senantiasa berbuat kebajikan dengan petunjuk Allah dan tulisan negara Brunei Darussalam. Mata uangnya adalah dolar Brunei Darussalam dengan 1 dolarnya sama dengan 10.000 rupiah. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Gunung tertingginya adalah Gunung Pagon. Akhirnya selesai sudah perjalanan kita ke 10 negara ASEAN. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.